Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya tentang perkembangan filsafat zaman Yunani kuno. Anggota kelompok 1 Rayhana Zaratul Hauro, 2 Thuwaibah Aslamiyah, dan 3 Dini Fitriana. Yang pertama, sejarah perkembangan. Kebudayaan Yunani klasik hingga kini dipercaya sebagai nenek moyang peradaban barat. Tradisi ini nantinya dilanjutkan oleh kebudayaan Romawi, peradaban Islam, dan digali kembali pada zaman Renaissance, dan diteruskan oleh tradisi modern yang berkembang hingga kini. Kultur Yunani klasik sendiri dipengaruhi oleh Minoa, Mykenae, Mesir, dan berbagai peradaban Mediterania lainnya. Perang saudara, invasi, dan mungkin juga beberapa ancaman alam memporak-porandakan peradaban Yunani awal. Akan tetapi, pada periode tahun 8000 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi, peradaban baru yang nantinya akan dikenal sebagai peradaban Yunani klasik tumbuh dan mencapai kemakmurannya. Dengan adanya kemaharajaan Makedonia di bawah Megas Alexandros, membuat peradaban Yunani klasik menyebar di seantero Mediterania. Kelak, peninggalan budaya ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani klasik akan diteruskan oleh peradaban Romawi Islam. Perdagangan antar pulau menjadi dasar perkembangan ekonomi masyarakat Yunani ketika itu. Kemakmuran akibat ini memberikan kontribusi pada peningkatan populasi manusia dan perubahan sosial yang mendorong bertumbuhnya sistem politik baru. Sesudah tahun 800 sebelum Masehi, masyarakat Yunani bernaung dalam polis-polis atau kota yang mana bervariasi ukurannya. Awalnya kalangan aristokrata yang memerintah polis dan pertanian di wilayah pedalamannya. Akan tetapi, sesudah tahun 700 sebelum Masehi, tuntutan ekonomi membuat diubahnya pemerintah menjadi demokratis. Lalu tokoh-tokoh filsuf. Yang pertama adalah Thales. Ia merupakan pendiri mazhab Milesia. Banyak kisah yang dituturkan oleh Aristoteles terkait kelihayan bisnis sebelum ia memutuskan menjadi filsuf. Contohnya monopolinya pada kilal minyak zaitun dan kemampuannya merekayasa aliran sungai Halis dengan membangun tanggul. Ia juga dikenal sebagai orang yang mampu menghitung jarak kapal yang berlayar ke laut. Ia menjadi terkenal setelah mampu memprediksikan gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Yang kedua, Anaximandros. Menurut Anaximandros, yang menjadi arke adalah apa yang disebut sebagai apeiron. Apeiron bersifat abadi, tak terbatas, dan tak dapat dilihat. Ia berpendapat bahwa segala hal berasal dari apeiron dan berproses dalam jalinan rumit dalam dua prinsip, yaitu prinsip panas atau dingin dan kering atau basah. Apeiron proses dalam dialektika material tanpa henti, hingga menghasilkan dunia seperti yang tampak saat ini. Gagasan Anaximandros tentang apeiron ini cukup menarik, bahwa dunia tampak itu bersifat fana dan transien, segalanya mengalir dan berubah kecuali apeiron sendiri. Yang ketiga, Anaximenes. Filsafatnya merupakan bantahan terhadap pemikiran Thales. Ia berpendapat udaralah yang merupakan arke. Alih-alih air, segala hal berasal dari udara yang berbentuk melalui kompensi, transformasi, dan pengudaraan kembali atau rarefaction. Lalu Plato. Yang pertama, tahap pemikiran. Tahap pemikiran Plato sepenuhnya ikut Socrates, mengikuti jalan pikirannya sendiri, terarah ke hal praktis atau alami. Yang B, ajaran tentang idea-idea. Di dunia benda-benda jasmani itu beragam. Dunia idea itu tetap. Idea tidak
terpengaruh dengan jasmaniah, akan tetapi idea yang mendasari dan menyebabkan benda jasmaniah. Jadi menurut Plato, dunia ideal adalah dunia sendiri, dunia yang sejati dan mandiri, dan dunia jasmani adalah bayangan atau gambaran dari dunia idea. Plato juga mengusulkan 5 ide, yaitu ada, identik, lain, diam, dan gerak. Lalu ajaran tentang pengenalan. Ada 2 jenis, yaitu rasio dan indrawi. Rasio mengenal dunia idea dengan objek jelas, tetap, dan tidak berubah, mutlak, yang disebut dengan istilah episteme. Yang kedua, indrawi, mengenal dunia benda-benda jasmaniah dengan objek relatif, berubah-ubah, yang disebut dosa atau opinion. Lalu, ajaran tentang manusia. Plato membagi manusia menjadi 2, yaitu antara jiwa dan raga. Ajaran tentang negara. Plato menggambarkan negara terdiri dari 3 bagian golongan. Yang pertama, golongan tertinggi atau kepemimpinan, golongan pembantu atau para prajurit, dan golongan terendah, petani, tukang batu, dan lain-lain. Bentuk pemerintahan. Menurut Plato, negara yang memiliki UUD yang terbaik adalah monarki, terjelek adalah demokrasi. Sedangkan negara yang belum memiliki UUD, bentuk pemerintahan yang terbaik adalah demokrasi dan yang terjelek adalah monarki. Lalu Aristoteles. Tahap pemikiran. Di akademi mengikuti ajaran Plato. Di Assos dia mengkritik Plato. Di Athena dia berbalik dan spekulatif empirik atau individual. Lalu logika. Plato membagi menjadi 1 nama logika dan fungsi logika. Ada 2 nama, yakni analitika dan dialektika. Dan juga Aristoteles membagi kerangka ilmu menjadi ilmu praktis dan ilmu teoritis. Lalu induksi dan deduksi. Induksi adalah jalan pikiran yang dimulai dan kasus-kasus khusus yang ditarik kesimpulan menjadi umum. Sedangkan deduksi adalah jalan pikiran yang dimulai dari kasus khusus yang bersifat umum kemudian ditarik untuk kesimpulan yang bersifat khusus. Silogisme. Silogisme adalah argumentasi yang terdiri dari 3 putusan, premis mayor, minor, dan konklusi. 4. Pengenalan rasional. Hanya manusia yang memiliki rasio, dan rasio ini menangkap esensi. Rasio pasif, rasio yang menangkap esensi, dan rasio aktif adalah rasio yang melepas esensi. C. Metafisika. Sesungguhnya Aristoteles tidak memakai istilah metafisika, tetapi menggunakan beberapa nama seperti Sophia, Theologia, dan lain-lain. Lalu D. Etika. Tujuan tertinggi hidup adalah kebahagiaan, bukan hanya dalam aktivitas, juga mengikuti psikis dan disertai dengan keutamaan, yaitu keutamaan moral dan intelektual. Lalu psikologi. Tentang jiwa. Jiwa adalah aktus yang fundamental. Lalu pengendalian indrawi. Indra menerima atau menyerap bentuk tanpa materi dari benda. Psikis, yaitu semua makhluk mempunyai psikis sebagai prinsip intern dan selaras. Teologi, setiap hal pasti mempunyai penyebab dan tujuan timbul. Yang terakhir, kosmologi. Jagat raya bersifat azali dan abadi, dan ada penggerak pertamanya yang dimaksud dengan Tuhan. Lalu fisika. Kajian fisika, gerak dibagi menjadi gerak paksa dan gerak spontan. Lalu hilemorfisme, membedakan antara materi dan bentuk yang saling mengandalkan. 4 penyebab, yaitu penyebab efisien, final, material, dan formal. Lalu dalam hal politik, Aristoteles berpendapat manusia itu membutuhkan orang lain bagi hidupnya dan saling membuat persekutuan hidup agar dapat hidup lebih baik. Yang terakhir tentang pengelolaan atau pemerintahan negara.
pengelolaan atau pemerintahan negara yang baik adalah yang berkiblat pada pemenuhan kebutuhan warganya. Dan Aristoteles juga mengatakan uang ideal adalah politeia, yaitu demokrasi demokrat. Bentuk pemikiran filsafat zaman Yunani kuno. Yang pertama, para sofis. Pada abad ke-5, kata sofis berarti orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang memiliki keahlian tertentu. Di pihak istilah sofis bergeser, artinya menjadi guru bayaran keliling. Di kemudian hari, istilah sofis menjadi negatif, yaitu seorang penipu daya cerdik dengan argumentasi menyesatkan. Maka sofis bukanlah madhab yang terorganisir, tetapi lebih merupakan gerakan intelektual yang sedang ngetren saat itu, dan hal itu disebabkan karena keadaan polis Athena yang kian maju dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Untuk mengimbangi kemajuan para kaum muda yang membutuhkan pendidikan lebih tinggi lagi, peraturan-peraturan etis menjadi dipersonalkan, apakah bersifat kodrat atau adat kebiasaan yang dibuat dan dijalankan secara nomos. Lalu pada masa Sokrates sebagai tonggak periode filsafat, dia tidak meninggalkan tulisan. Ajarannya dikenal melalui para muridnya, terutama Plato. Dia dijadikan tonggak periodisasi filsafat karena dia memindahkan filsafat dari langit ke bumi dan persoalan alam ke masalah manusia. Persamaan antara Sokrates dan kaum sofis adalah yang pertama, mereka memajukan pendidikan dan pengajaran masyarakat. Mereka mengarahkan perhatian kepada masalah diri manusia dan etika. Keutamaan hidup dicapai dengan belajar, tak hanya dengan diam. Yang keempat, mereka bertitik tolak dari pengalaman dan kehidupan konkret. Pengikut Sokrates. Yang pertama, madhab Megara. Tokohnya adalah Euclides. Keutamaan yang diperoleh melalui pengetahuan yang diajarkan dalam pendidikan. Realitas hanya satu, monistik, yaitu yang baik. Lalu madhab Elis dan Eretria. Tokohnya Paidon dan Menedomos. Yang pertama, keutamaan dicapai dalam filsafat, khususnya etika. Yang kedua, etika merupakan obat untuk mencapai kebebasan sempurna. Lalu madhab sinik, tokohnya Antisthenes. Yang pertama, tidak ada pengertian umum, yang ada individual. Yang kedua, keutamaan berupa kepuasan pribadi, bebas dari pengaruh duniawi dengan kesederhanaan, menolak kesenangan jasmani. Yang ketiga, keutamaan menuju kepada kebahagiaan yang jujur dan berbudi dengan asas kebahagiaan mutlak. Yang keempat, madhab Kyrenia. Tokohnya Aristippos. Yang pertama, menekankan pada kesenangan jasmani atau hedonistik. Yang kedua, kesenangan tergantung pada individu atau nominalistik. Yang ketiga, kesenangan hanya dapat didapatkan sekarang dan langsung. Lalu perbedaan antara Sokrates dan kaum sofis adalah kaum sofis mengaku sebagai cendekiawan dan bijaksana, sedangkan Sokrates tidak. Sokrates hanya cinta kebijaksanaan atau filosofos. Kaum sofis mau mengejar dengan bayaran, tetapi tidak dengan Sokrates yang tulus dan ikhlas mengajarkan setiap pengetahuan mereka. Bagi Sokrates ada kebenaran umum dan objektif, berbeda dengan kaum sofis yang menganut sikap relativitas dan menolak kebenaran umum. Bagi Sokrates, kebenaran selalu terikat dengan moral, etika, bukan hanya teolitik sebagai bahan perdebatan seperti kaum sofis. Lalu, dalam menyampaikan ajarannya, kaum Sokrates menggunakan berbagai metode atau cara yang mudah diterima oleh sebagian masyarakat. Salah satu metodenya adalah yang pertama, seni kebidanan. Seperti pekerjaan ibunya, dialektika, dialog, pernitisan, metode induksi dan deduksi, Sokrates sangat mementingkan ajaran moral, juga etika dalam setiap pengajaran yang dilakukan oleh kaumnya. Berikut adalah ajaran etika dalam Sokrates.
yaitu lebih mementingkan jiwa manusia daripada raga untuk mencapai kebahagiaan atau eudaimonia rohani. Manifestasinya adalah kebijaksanaan dan keutamaan. Keutamaan dicapai tidak selalu melalui moral, tetapi melalui pengetahuan. Selain halnya dengan ajaran etika, dalam kaum Sokrates juga mengajarkan mengenai tentang negara, dan ajaran yang ditetapkan adalah menolak demokrasi dengan alasan bahwa pengaturan negara harus diatur oleh orang yang benar-benar bijaksana dan berpengetahuan. Lalu gambar-gambar tokoh filsuf Yunani. Yang pertama Aristoteles, Anaximandros, Anaximenes. Terima kasih.